Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film fantasi Cina berjudul Fifth Element Secret Art yang dirilis pada tahun 2022. Jadi, film ini mengisahkan seorang pemuda yang memiliki 5 elemen, yang memiliki 5 elemen, yang memiliki 5 elemen, yang memiliki 5 elemen. Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana di tempat hiburan, di mana seorang pria bernama Si Fang sedang menikmati pertunjukan 3 penari cantik. Namun saat terus-terusan disawang, mulai terlihat keanehan, terutama setelah salah satu penari mencoba menyerangnya. Alasan penyerangan itu karena para penari ingin merebut cincin milik Si Fang atas perintah tuan mereka. Karena hal itu pun, pertempuran sengit antara mereka pun terjadi. Untungnya, kemampuan Si Fang ini tidak bisa diragukan lagi. Dengan menggunakan cincin saktinya, Si Fang bisa menciptakan portal ajaib dan memunculkan monster elemen api yang langsung meluncurkan serangan fatal ke 3 wanita tersebut. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Tao muncul dan dengan mudahnya mematahkan serangan dari si monster. Ternyata, Taulah orang yang mengirim 3 wanita cantik itu untuk merebut cincin dari Si Fang. Tao juga berhasil membunuh Si Fang hanya dengan 1 pukulan dan mengambil cincin dari jarinya. Terlihat, di jari-jari Tao sudah terkumpul 4 cincin dari 5 elemen cincin yang ia kumpulkan dari dulu. Dan kini, tinggal 1 cincin lagi, yaitu cincin emas yang keberadaannya belum diketahui. Rupa-rupanya, Tao ini sangat berambisi untuk mengumpulkan ke-5 cincin tersebut. Dengan begitu, ia bisa mendapat kekuatan besar untuk menguasai dunia. Ia lalu menyuruh salah satu anak buahnya, yaitu Yoji, untuk menemukan keberadaan cincin emas tersebut. Scene lalu beralih ke seorang pria muda bernama Yang Yijin yang bekerja sebagai penjual pisau di pasar. Setiap hari, Yijin didampingi asistennya yang bernama Pang De. Sambil jualan, Yijin terlihat tertarik pada gadis penjual jeruk yaitu Aju. Yijin lalu mencoba mendekati Aju dengan memberinya sayuran segar. Namun Aju menolaknya karena ia lebih suka ditransfer duit. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Gao Ge tiba di pasar bersama para anak buahnya. Mereka adalah preman yang ditugaskan oleh aparat desa untuk memungut biaya pajak dari para pedagang yang berjualan di pasar. Melihat kedatangan mereka, Yijin pun bergegas pergi menghindari karena tak punya cukup uang untuk membayar pajak. Para preman itu pun bergegas mengejar Yijin dan mengepungnya. Bahkan, Goge juga melemparkan kapak ke arah Yijin yang mencoba melarikan diri. Tapi tiba-tiba, kapak itu tak mengenai Yijin dan mental ke arah yang lain. Goge dan anak buahnya pun tercengang melihat kejadian tersebut, sedangkan Yijin menggunakan kesempatan itu untuk segera melarikan diri. Di sisi lain, ayah Yijin yaitu Loyang melihat anaknya dikejar-kejar oleh preman pasar. Jadi ia pun menghentikan mereka dan memberi Goge uang untuk membayar pajak Yijin. Tapi para preman itu merasa diremehkan karena uangnya terlalu sedikit dan mulai memperlakukan Loyang dengan kasar. Di saat yang sama, Aju melihat kejadian tersebut. Ia pun segera bergegas membantu paman Lau dan mengantarkannya pulang. Di samping itu, Yijin yang masih lari dari kejaran para preman tiba-tiba terpeleset saat melewati seorang kakek-kakek tua bernama Zhang yang sedang duduk di atas gerobak. Yijin lalu memarahi kakek itu karena membuang kulit pisang sembarangan. Tapi tanpa diduga, kakek itu cukup kuat sehingga bisa melawan Yijin. Di saat itulah, kakek Zhang sadar kalau tubuh Yijin cukup kekar dan menawarkan Yijin untuk berlatih dengannya sehingga nantinya bisa menjadi pendekar tak terkalahkan. Kakek Zhang lalu memberitahu Yijin untuk menemuinya di kota Ping On jika ingin mengubah nasibnya. Setelah itu,
Zhang tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah-olah ia bukan manusia biasa. Di malam harinya, Ye Jing baru sampai di rumahnya dan tak sengaja berpapasan dengan Aju yang akan pulang setelah merawat Laoyang. Aju kemudian ngandani Ye Jing agar lebih peduli dengan ayahnya jika tidak ingin menyesal nantinya. Tapi Ye Jing malah terlihat tak peduli dengan nasihat si Aju. Ketika Ye Jing masuk ke rumah, ia cekcok dengan ayahnya setelah mendengar Ye Jing ingin berguru bela diri dengan Zhang. Ye Jing sangat bersikeras untuk berguru sehingga tidak ada lagi yang akan menghina ataupun menindas mereka lagi. Meskipun ayahnya melarang, tapi Ye Jing tetap berangkat menuju ke kota Ping'an. Setelah perjalanan panjang, Ye Jin akhirnya tiba di kota Ping'an dan mulai pencarian untuk menemukan Zhang. Ia lalu memasuki sebuah tempat hiburan di mana Ye Jin melihat sosok wanita dari sebuah bilik. Tapi kedatangan Ye Jin langsung diketahui oleh dua anak buah Tao, yaitu Gui Si dan Xiao Nai. Karena mengira Ye Jin seorang penyusup, Xiao Nai pun mencoba menyerangnya menggunakan pedang. Tapi serangan itu tak bekerja sama sekali karena Ye Jin memiliki kekuatan spiritual yang bisa mengontrol benda logam. Saat Ye Jin mencoba kabur dari para wanita yang ingin membunuhnya, ia tak sengaja bertemu dengan Zhang yang sedang mabuk berat. Zhang lalu langsung membawa Ye Jin ke suatu tempat melalui sihir teleportasi. Keduanya kemudian sampai di kuil rahasia 5 elemen. Di sana, kakek Zhang menguji kemampuan Ye Jin agar menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan senjata logam. Setelah melihat kemampuan Ye Jin, kakek Zhang pun memberinya cincin emas dan menegaskan kalau ia diterima menjadi muridnya dengan satu syarat, yaitu Ye Jin harus melindungi cincin tersebut agar tidak direbut oleh orang yang menggunakan kekuatannya untuk hal-hal jahat. Kakek Zhang juga memberitahu Ye Jin tentang Tao yang sudah mengumpulkan 4 dari 5 cincin elemen yang rencananya akan digunakan untuk menguasai dunia dan memusnahkan manusia. Di sini, Ye Jin segera mengembalikan cincin emasnya karena sadar dirinya tidak bisa melawan Tao yang merupakan master bela diri tingkat tinggi. Namun kakek Zhang memberitahu kalau itu sudah takdir Ye Jin karena memiliki kekuatan spiritual logam sehingga bisa menggunakan kekuatan cincin emasnya. Di waktu yang sama, 3 anak buah Tao tiba dan berniat merebut cincin emas dari tangan Ye Jin. Sehingga pertempuran sengit pun di antara kedua pun tak bisa dihindari. Dalam pertarungan itu, Gui Si dan Xiao Nai tampaknya kesulitan menghadapi Zhang yang memiliki seni bela diri tingkat tinggi. Di samping itu, saat Yoji sedang bertarung dengan Ye Jin, ia malah salvok ke pergelangan tangan Zhang yang memiliki sebuah tanda. Sedangkan Gui Si menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Yoji. Hal itu dilakukan karena Gui Si memiliki dendam pribadi dengan Yoji yang menjadi murid favorit masternya. Gui Si lalu lanjut menyerang Ye Jin dari atas menggunakan kekuatan apinya. Yoji kemudian memanfaatkan kekuatan teleportasinya untuk menyelamatkan Ye Jin, sehingga mereka bisa melarikan diri darinya. Tapi tanpa disadari, Yoji mengalami luka serius. Jadi Ye Jin membawanya dan berinisiatif untuk merawatnya sampai Yoji pulih sepenuhnya. Keesokan harinya, Yoji akhirnya terbangun dan melihat Ye Jin yang sedang berlatih menggunakan kekuatan cincin emasnya. Yoji lalu memperingati Ye Jin agar hati-hati agar tidak merusak bunga teratai hitam yang tumbuh di kolam ikan. Karena bunga teratai hitam itu adalah tanaman yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Tak hanya itu, bunga tanaman tersebut juga hanya mekar setiap 60 tahun sekali. Yojin kemudian meminta Ye Jin untuk menyerahkan cincin emasnya.
Tapi Yi Jin enggan memberinya kecuali jika Yoji bersedia mengajarinya cara berteleportasi. Yoji pun sepakat mengajari Yi Jin berteleportasi. Tapi saat Yi Jin sudah menguasai ilmu tersebut, ia malah pergi meninggalkan Yoji dan kembali ke desanya. Sebelum Yi Jin pulang ke rumah, ia membeli gelang dan baju baru yang didapatkan dari biji emas yang ia ambil dari bunga teratai hitam. Sementara itu, Guizi serta Xiaonai menemui Tao dan menceritakan tentang Yoji yang berkhianat karena kabur bersama pria pemilik cincin emas. Mereka juga membawa kakek Zhang ke depan Tao dan menahan si kakek di markas mereka. Tao lalu menyuruh Guizi dan Xiaonai untuk melacak keberadaan Yojin dan menangkapnya. Tak lama setelah perintah itu, keduanya berhasil menemukan Yoji dan memulai pertarungan sengit. Tapi karena kondisi Yoji belum sembuh total, jadi ia pun tak bisa berkutik saat Xiaonai meluncurkan serangan menggunakan teknik pamungkasnya. Dan saat Xiaonai hendak membunuhnya, Tao tiba-tiba muncul di tempat kejadian dan menghentikan perkelahian mereka. Tao pun mengungkapkan kecewanya kepada Yoji karena sudah mengkhianatinya. Alhasil, Xiaoji ditahan di markas. Sedangkan Guizi dan Xiaonai kembali ditugaskan untuk menangkap Yi Jin dan merebut cincin emasnya. Di tempat lain, Yi Jin yang baru saja tiba di rumahnya dan sangat terkejut melihat keadaan ayahnya yang terbaring sakit. Aju mengatakan kalau Lao Yang sakit tak lama setelah Yi Jin pergi dari rumah tanpa pamit. Yi Jin kemudian memerintahkan asistennya untuk mencari tabib terbaik di kota yang bisa menyembuhkan ayahnya dan tak peduli berapapun biayanya. Tak hanya itu, Yi Jin juga memberi sebagian biji emasnya ke Aju agar ia tidak lagi berusaha payah berjualan jeruk. Tapi Aju menolaknya dan mengingatkan Yi Jin kalau yang paling penting di dunia bukanlah harta melainkan cinta. Di sisi lain, Guizi dan Xiaonai berhasil melacak keberadaan Yi Jin. Keduanya pun tiba di rumah Yi Jin dan langsung melancarkan serangannya ke Aju dan Pang De yang kebetulan sekali ada di sana. Setelah itu, mereka menjadikan Aju serta Pang De sandra sehingga Yi Jin bersedia menyerahkan cincin emasnya. Meskipun begitu, Yi Jin memilih untuk tak menyerahkan cincinnya karena ia sudah berjanji ke kakek Zhang. Lalu, saat Xiaonai ingin menyerang, tiba-tiba beberapa pisau terbang ke arahnya dan membunuh Xiaonai. Ternyata, pisau-pisau itu bukan dikendalikan oleh Yi Jin, melainkan ayahnya yaitu Lao Yang. Selain Yi Jin, Lao Yang juga memiliki kekuatan untuk mengontrol logam. Lao Yang lalu membantu pertarungan Yi Jin melawan Guizi dan berhasil memojokkannya. Akan tetapi, Tao tiba-tiba muncul menggunakan kekuatan akarnya untuk membunuh Lao Yang, Aju, serta Pang De tepat di hadapan Yi Jin. Sementara itu, kakek Zhang menyadari bahaya yang sedang dihadapi oleh Yi Jin. Ia meminta Yoji untuk menggabungkan kekuatannya sehingga mereka bisa membebaskan diri dari akar tanaman yang mengikat mereka. Di samping itu, saat Tao ingin merebut cincin emas dari Yi Jin, kakek Zhang tiba-tiba muncul dan membawa Yi Jin menggunakan jurus teleportasinya. Ternyata, kakek Zhang membawa Yi Jin ke tempat Yojin, di mana ia menyuruh Yi Jin untuk kembali ke masa lalu menggunakan kekuatan spiritual dari bunga teratai hitam. Mengikuti saran dari Yoji, Yi Jin akhirnya berhasil ke masa saat Tao duel dengan Si Fang. Saat keduanya sedang bertarung, Yi Jin diam-diam mengambil cincin api dari tangan Si Fang. Namun saat Yi Jin akan kabur, Guizi menyadari kehadirannya dan meluncurkan sebuah serangan ke Yi Jin. Sementara itu di masa sekarang, ternyata Zhang sedang berkelahi melawan Guizi yang berhasil melacak keberadaan mereka. Yoji lalu bergabung untuk melawan Guizi sampai akhirnya kakek Zhang berhasil mengalahkan Guizi. Di waktu yang sama, Yi Jin yang berada di masa lalu menggunakan cincin elemen apinya untuk memanggil monster api
dan mengalahkan Guisi. Setelah mengambil cincin api serta mengalahkan Guisi, Yi Jin pun kembali ke masa depan, di mana ia terkejut melihat Zhang yang sudah tak berdaya kan diserang oleh Tao. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Zhang menyuruh Yi Jin agar menyelamatkan Yoji yang kini ditawan oleh Tao. Selain itu, Yi Jin juga ingin membalaskan kematian ayahnya. Aju dan juga Pang De jadi yang memberanikan diri untuk menghadapi Tao. Singkat cerita, Yi Jin akhirnya sampai di tempat Tao dan menyelamatkan Yoji terlebih dahulu. Yi Jin lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Tao. Tapi Tao sepertinya memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Alhasil, Yi Jin pun jadi kewalahan. Bersama dengan itu, seorang laki-laki tua tiba-tiba datang dan membantu Yi Jin melawan Tao dengan menggabungkan kekuatan mereka. Setelah pertarungan sengit itu, Tao pun berhasil dikalahkan. Yi Jin juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih ke laki tua itu karena sudah membantunya. Tapi Yi Jin terlihat terkejut saat melihat laki-laki tua itu ternyata dirinya sendiri yang datang dari masa depan. Jadi, ia pun memutuskan untuk menyerahkan kelima cincin elemen ke dirinya di masa depan. Hal itu dilakukan agar kelima cincin itu disegel sehingga tak ada orang yang akan menggunakan kekuatan cincin itu untuk kejahatan. Film pun berakhir. 好好珍惜眼前的人。